Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Elanda Fitri. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 dari Universitas Negeri Medan jurusan Pendidikan Sejarah. Saya bertugas sebagai guru sejarah di SMA Negeri 1 Baulato, Kabupaten Nias, Sumatera Utara. Pada hari ini, Selasa, 13 Desember tahun 2022, saya akan melaksanakan praktik video UKIN pada mata pelajaran Sejarah Peminatan kelas 12 IISA dengan materi peran aktif bangsa Indonesia pada masa Perang Dingin dan dampaknya bagi Indonesia. Di mana di sini saya menggunakan model problem based learning. Semoga video pembelajaran saya hari ini berjalan dengan lancar dan bermanfaat bagi kita semua. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Yahoo, Bu. Yahoo, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat, Bu. Semangat belajar hari ini kan? Semangat, Bu. Kita berdoa dulu ya? Iya, Bu. Nah, Ibu mau yang berdoa hari ini yang mimpin adalah anak Ibu, Esther. Bisa? Bisa, Bu. Ya, silakan. Teman-teman, sebelum kita melaksanakan mata pelajaran kita, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan ajaran kita masing-masing. Berdoa dimulai. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu kepada kami semua. Ya Tuhan, di mana Engkau telah menolong kami di rumah, di perjalanan hingga di sekolah ini. Haleluya, amin. Baik, terima kasih Esther sudah bersedia untuk memimpin doa. Nah, anak-anak, coba kalian cek dulu masing-masing pakaian kalian, rambutnya sudah rapi dulu. Oke, sudah rapi, udah cantik, udah ganteng ya? Iya. Ada lagi yang mau di luar kan? Iya. Yang Ibu panggil namanya, angkat tangannya. Astiama? Anastasia?
selesai literasinya? Sudah. Nah, jadi kalian harus membiasakan untuk berliterasi. Kalian harus gemar membaca, harus gemar mencari informasi, baik itu dari buku, dari handphone, dari media sosial. Jadi itulah gunanya literasi. Oke, baik anak-anak. Ibu mau tanya sebelumnya. Minggu lalu kita kan sudah belajar ya? Iya. Ada nggak yang masih ingat dengan pelajaran kita di minggu yang lalu? Oke, siapa yang masih ingat? Di pertemuan kita minggu lalu kita sudah mempelajari tentang perkembangan iptek luar angkasa, persenjataan, informasi dan transportasi. Kristiani masih ingat dengan pelajaran kita di minggu lalu. Katanya minggu lalu kita belajar tentang perkembangan iptek. Apa itu iptek? Ilmu pengetahuan teknologi di bidang luar angkasa, persenjataan, komunikasi dan transportasi. Nah, kalau begitu, masih ingat nggak apa yang menjadi latar belakang terjadinya perkembangan iptek ini? Ada yang masih ingat? Oke, Firman. Yang saya pahami latar belakang perkembangan iptek adalah karena adanya perang dunia, yaitu perang dunia pertama, kedua, bahkan perang dingin. Seperti contohnya perkembangan teknologi ruang angkasa. Itu terjadi karena adanya perang dingin antara Uni Soviet dan Amerika Serikat. Mereka berlomba-lomba untuk menjadi negara yang paling berpengaruh dan canggih. Nah, jadi dari penjelasan kita ibu tadi, kira-kira sudah tergambar kan pembelajaran kita hari ini? Sudah. Nah, ibu mau kasih tahu dulu manfaat kita belajar sejarah, ya. Kita belajar sejarah supaya kita tahu bagaimana perjuangan bangsa kita, bagaimana perkembangan ilmu teknologi di dunia, ya. Jadi semuanya ada manfaatnya. Kayak perang dingin ini, melalui pelajaran perang dingin, kamu nanti bisa mengetahui waktu perang dingin Indonesia ngapain aja, waktu perang dingin Indonesia terlibat atau tidak, ya. Nah, sampai sekarang aja perang dingin masih berlangsung nggak? Enggak ya? Masih berlangsung? Masih. Oke, kalau masih, kalau belum, nah nanti kita bahas di sini ya. Oke, ya. Nah, jadi kalau kita belajar, tentunya kita harus punya tujuan. Jadi kita tahu kemana arah pembelajaran kita hari ini. Ini adalah tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, setelah mengamati PowerPoint, ya, kamu peserta didik diharapkan mampu menganalisis peran aktif bangsa Indonesia pada masa perang dingin, ya, dalam perkembangan gerakan non-blok dan dampaknya bagi Indonesia dengan tepat. Kemudian, setelah menyimak video pembelajaran, kamu diharapkan mampu mengolah data dari berbagai sumber mengenai peran aktif bangsa Indonesia pada masa perang dingin dan dampaknya dengan tepat. Hari ini kita akan menerapkan pembelajaran diskusi. Nanti kamu bentuk dalam kelompok, tapi sebelum itu ibu mau menayangkan PowerPoint kepada kamu ya. Perhatikan penjelasan dari ibu ya. Oke, sudah nampak ya? Iya. Nah, ini adalah materi kita hari ini, yaitu perang dingin. Itu ada bendera yang sebelah sini, bendera apa ini? Bendera. Yang sebelah sana? Pernah nggak di Indonesia ada bendera seperti ini? Enggak, Bun. Masih ingat bendera PKI? Masih. Gambarnya benderanya ada palu, ada ari kan? Nah, jadi mirip-mirip juga, ya. Nah, ini adalah gambar ya, gambaran peta. Kira-kira inilah terjadinya perang dingin, ya. Kalau yang warna merah itu wilayah Uni Soviet, ya. Yang warna biru itu wilayah Amerika Serikat, ya. Nah, kamu perhatikan itu petanya ya, peta dunia. Nah, kemudian kita bahas di sini apa sih yang melatar belakangi terjadinya perang dingin. Ini negara yang menjunjung tinggi kebebasan, ya. Di negara liberal dia sistemnya multipartai. Apa artinya multipartai? Banyak partai. Jadi partainya nggak cuma satu, harus lebih dari satu. Kalau di Indonesia berapa partai? 5. Banyak ya.
menjadi negara penyelenggara konferensi Asia Afrika ya pada tahun 1955 di Bandung, yang kemudian menghasilkan Dasar Sila Bandung ya. Kemudian Indonesia tergabung dalam gerakan non-blok ya. Nah, jadi itu adalah peran bangsa Indonesia dalam perang dunia. Nah, setelah itu kita menayangkan video ya. Selama Perang Dunia II, Amerika Serikat dan Uni Soviet bertempur bersama sebagai satu aliansi melawan blok Axis atau kekuatan poros. Tetapi hubungan antara kedua negara ini menjadi tegang. Rakyat Amerika telah lama waspada terhadap komunisme Soviet dan prihatin dengan pemerintahan tirani pimpinan Joseph Stalin. Ekspansi Soviet pasca perang di Eropa Timur memicu ketakutan banyak orang Amerika terkait rencana Soviet untuk menguasai dunia. Sementara itu, Uni Soviet mulai membenci apa yang mereka anggap sebagai retorika pemusuhan pejabat Amerika, penumpukan senjata, dan pendekatan intervensionis terhadap hubungan internasional. Dalam suhu politik yang memanas itu, beberapa sejarawan percaya perang dingin ini tak terelakkan. Lantas, apa yang sebenarnya menjadi latar belakang munculnya perang dingin ini? Bagaimana bisa dunia pasca perang menjadi terbagi ke dalam dua blok, merah dan biru ini? Serta bagaimana kita memaknai salah satu peristiwa bersejarah abad 20 ini. Perang dingin adalah periode ketegangan geopolitik antara Amerika Serikat dan Uni Soviet bersama sekutunya masing-masing, blok barat dan blok timur, yang dimulai setelah Perang Dunia II. Sementara berbagai negara yang tidak memihak salah satu dari keduanya memilih membentuk non-blok, termasuk di dalamnya Indonesia. Salah satu yang menarik dari Perang Dingin, sebagaimana ditulis Robert Service dalam buku The End of the Cold War, disebutkan ratusan rudal balistik AS yang terpasang di Italia dan Turki mampu menjangkau Moskow. Oke, baik. Nah, jadi itulah tayangan PowerPoint dan video pembelajaran yang saya tayangkan. Kira-kira di sini kamu sudah menemukan nggak masalah dalam PowerPoint dan video tersebut? Oke, siapa yang bisa menjelaskan? Apa yang sudah dia lihat, apa yang sudah dia pahami? Oke, ada yang bisa? Saya, Bu. Oke, silakan cukup. Jadi setelah saya mengamati atau melihat PowerPoint, di sana saya melihat bahwa terjadinya perang dingin, dan di sana juga saya memiliki pertanyaan mengapa terjadi perang dingin dan apa tujuan mereka. Jadi apa juga peran bangsa Indonesia tentang terjadinya perang dingin. Oke, dia katanya menemukan masalah kenapa sih terjadi perang dingin, ya kan? Lalu masalah berikutnya, lalu peran Indonesia apa dalam perang dingin? Ya, nah jadi itu adalah pembelajaran kita hari ini ya. Ibu mau hari ini kamu menemukan masalah ya, seperti yang sudah dilakukan oleh Syukur. Kemudian kamu cari solusinya, kamu analisis, kamu kaitkan dengan masalah ini, dan nanti kamu teruskan di dalam UKM. Ya, nah tadi ibu
Kemudian masalahnya itu, permasalahan yang kamu temukan, kamu tulis di sini. Ini halaman pertama. Kemudian solusinya, kira-kira dari solusi masalah itu apa? Ya, kamu tulis di belakang. Lalu ini ada keterkaitan dengan masa kini, kesimpulan kamu tulis, lalu juga di sini ada daftar pustaka. Kalian boleh menggunakan internet, ya. Kalian juga bisa menggunakan e-modul, ya, yang sudah ibu share di grup. Nanti ibu share sebentar lagi. Nah, jadi nanti di sini kamu tulis daftar pustakanya. Ya, ibu ingatkan kalau cari dari internet, cari dari sumber yang terpercaya, ya. Iya, Bu. Nah, ini Bu bagikan, ya. Ini kelompok dua. Kelompok tiga, ya. Oke, kira-kira di sini sudah paham kan apa yang dikerjakan? Sudah. Oke. Ya. Nah, jadi ibu ingatkan di sini adalah tugas kelompok, ya. Jadi ibu juga mau menilai bagaimana kamu bekerja sama. Ya, silakan kamu bekerja sama, kamu bertanggung jawab dengan kelompokmu masing-masing. Ibu beri waktu sekitar 25 menit untuk mengerjakan LKPD, ya. Oke, silakan dikerjakan. Mana? Kasih. Ada yang sulit? Kelompok satu bagaimana? Apa masalah yang sudah kalian temukan? Ada, Bu. Apa itu? Sebab-sebab perang dingin, Bu. Oke, sebab-sebab perang dingin. Solusinya sudah bisa kira-kira? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Jangan lupa keterkaitan dengan masa kini, ya. Iya, Bu. Mana sumber yang kalian cari dari? Dari internet. Internet. Ada juga dari modul yang ada di video. Iya, Bu. Bisa dibuka, ya. Jadi kerjakan tugasmu, ya. Kan sudah apa kan? Sudah cek di internet. Ya. Jadi kami mencari bagaimana peran Indonesia. Kami mendapatkan di sini untuk KPBD membantu menjadi
membacakan hasil diskusi kami. Pertanyaan pertama, permasalahan apa saja yang kamu temukan setelah menonton tayangan video? 1. Sebab-sebab terjadinya Perang Dingin. 2. Adanya kepentingan Amerika Serikat dan Uni Soviet. 3. Sikap Indonesia dalam Perang Dingin. Pertanyaan kedua, solusi apa yang bisa kalian berikan terkait permasalahan yang kalian temukan dalam video tersebut? Jawabannya, 1. Latar belakang terjadinya Perang Dingin adalah karena adanya perbedaan ideologi dari dua negara adidaya, yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet. Mereka berlomba untuk menjadi negara paling kuat dan berpengaruh di dunia, ingin menyebarkan ideologinya ke semua negara. 2. Sikap Indonesia dalam Perang Dingin, yaitu Indonesia memilih menjadi negara non-blok, tidak memihak ke blok manapun. Pertanyaan ketiga, bagaimana keterkaitan antara perang bangsa Indonesia dalam Perang Dingin dengan kehidupan masa kini? 1. Perang Dingin banyak berdampak di dunia, bahkan Indonesia yang sempat berkembang paham komunis dan menjadi sejarah kelam bagi Indonesia. Oke, kita lanjut kelompok 2. Baik teman-teman, saya akan membacakan hasil dari diskusi kami. Permasalahan apa saja yang kamu temukan setelah menonton tayangan video? Akibat kepentingan dari negara besar, banyak negara lain yang terkena dampak. 2. Dampak yang ditimbulkan dari perang dingin. Oke, terima kasih kami sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Kelompok 2 juga bagus ya, sudah mempresentasikan hasilnya dengan sangat baik. Ya, sekarang kita lanjut kelompok 3. Jadi kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari kelompok 3. Yang pertama, permasalahan apa saja yang kamu temukan setelah menonton tayangan video? Masalah yang kami temukan yaitu adanya persaingan antara dua negara, yaitu Uni Soviet dan Amerika Serikat. Kedua, solusi apa yang bisa kalian berikan terkait permasalahan yang kalian temukan dalam video tersebut? Solusinya yaitu Indonesia mengambil sikap netral atau tidak memihak blok manapun yang dibuktikan dengan politik bebas aktif. Terima kasih kelompok 3. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya, sekarang kita masuk kelompok 4. Setelah kelompok 4 baru kita masuk ke sesi tanya jawab ya. Silakan kelompok 4. Siapa yang presentasi? Baik, setelah menyimak video yang sudah ditayangkan Jepang tadi, kami diberikan beberapa pertanyaan. Yang pertama, permasalahan apa saja yang kamu temukan setelah menonton tayangan video tersebut? Masalah yang kami temukan di sini, yang pertama adanya perang dingin antara Uni Soviet dan Amerika Serikat. Yang kedua adanya sikap Indonesia dalam perang dingin tersebut. Pertanyaan kedua, solusi apa yang bisa kalian berikan terkait permasalahan yang terkait dalam video tersebut? Oke, nah jadi kelompok 1, 2, 3, 4 sudah presentasi. Tadi Ibu sudah bilang setelah presentasi kita masuk ke sesi tanya jawab. Nah, di sini Ibu memberikan kesempatan kepada kamu, ya. Kira-kira di sini ada nggak yang mau kamu tanyakan? Ada, Bu. Oke, siapa yang mau bertanya? Saya Bu. Oke, silakan Nani. Baik teman-teman, saya dari kelompok 2 ingin bertanya kepada kelompok 1. Jadi, saya sudah memahami penjelasan dari kelompok 1 bahwa Indonesia mengambil sikap untuk memblok atau netral. Mengapa demikian? Apa yang diperoleh Indonesia dari sikap yang netral? Coba kalian jelaskan menurut kelompok kalian. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Yang kami pahami, Indonesia mengambil sikap netral karena politik luar negeri yang mereka anut itu bebas aktif. Bebas maksudnya bebas bekerja sama dengan negara manapun. Aktif artinya aktif dalam menciptakan perdamaian dunia sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Ikut melaksanakan ketertiban dunia. Jadi tadi dijelaskan kan kenapa sih
pembelajaran hari ini yang bisa saya simpulkan yaitu faktor atau penyebab terjadinya perang dingin itu karena adanya perbedaan ideologi dan juga kepentingan antara dua negara yang menyebabkan banyak dampak bagi dunia ini, baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Meskipun menurut saya lebih banyak dan lebih besar dampak negatifnya. Terus dalam hal ini Indonesia juga lebih memilih untuk menjadi negara non-blok atau negara yang netral. Maksudnya sini tidak memihak pada blok barat maupun blok timur dan tidak terkait pada pihak manapun. Dan lebih menariknya di sini ternyata Indonesia menjadi negara yang menyelenggarakan konferensi Asia Afrika tepatnya di Bali. Ibu harap bukan hanya Yuris yang bisa menyimpulkan ya, kamu yang lain juga bisa. Oke? Nah kemudian ibu mau juga satu orang merefleksi pembelajaran kita hari ini. Siapa yang bisa? Saya, Bu. Oke, silakan Intan. Baik, terima kasih. Saya akan mencoba merefleksi pembelajaran kita pada hari ini. Yang saya sukai dari pembelajaran hari ini yaitu Ibu menggunakan media pembelajaran sehingga saya dan teman-teman juga lebih aktif dalam pembelajaran dan saya sangat menyukai materi hari ini yaitu bahwa perang bukan hanya angkat senjata tetapi perang berlomba antara dua negara yaitu yang ini satu negara yang paling maju dan perang tersebut banyak membawa dampak baik yang positif maupun negatif. Oke, sangat baik Intan. Terima kasih sudah bersedia merefleksi pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini bermanfaat dan kedepannya bisa lebih baik ya. Nah, jadi anak-anak, demikian pembelajaran kita hari ini. Jadi kalian pelajari pertemuan kita minggu depan itu mengenai dampak dari perang dingin. Ya, jadi kalian baca-baca di rumah supaya nanti di pertemuan berikutnya kita bisa melakukan pembelajaran yang lebih baik lagi ya. Nah, jadi tadi kita sudah mulai dengan doa ya. Jadi kita harus tutup juga dengan doa. Ya, Ibu mau hari ini yang menutup doa itu yang paling aktif dalam pembelajaran hari ini. Tadi Ibu lihat si Insal. Nah, coba Insal pimpin doa penutup. Ya, Bu. Karena pelajaran kita pada hari ini telah selesai, mari kita bersyukur kembali kepada Tuhan. Berdoa dimulai. Tuhan, terima kasih atas kasih setiamu dan arahan bimbinganmu kepada kami Tuhan, sehingga pelajaran kami pada hari ini bisa berjalan dengan baik. Tuhan yang Maha Kuasa, kami tahu ini Tuhan bukan dari perbuatan kami, melainkan belas kasih setiamu kepada kami. Tuhan Yesus Kristus, apa yang kami terima sebagai pelajaran kami pada hari ini, biarlah menjadi bekal kehidupan kami, sehingga kami bisa menjadi generasi yang berbudi pekerti dan berwibawa. Tuhan yang Maha Kuasa, inilah kami akan menutup mata pelajaran ini. Syukur kepada Tuhan, haleluya, amin.